Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1118 sampai tahun 1125. Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari level apa yang dicapai Ling Kuan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiaoyan. Ini akan mengakibatkan Ling Kuan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiaoyan. Xiaoyan memegang erat leher Ling Kuan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Kuan dengan kejam mengirimnya ke pilar batu pavilion batu. Kekuatan yang sangat kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke seluruh pilar batu. Gruk, Ling Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Kuan, lusinan anggota lebih dari Black Submerged Army itu buru-buru bergegas saat melihat ini. Ling Kuan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiaoyan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiaoyan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia dengan samar memberitahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai hal ini, Ling Kuan dan Sun Er berkata bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Dia tetap bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiaoyan tidak senang jika hal seperti itu terjadi. 10 lebih tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka saling berhadapan hanya untuk mendesah pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Kuan yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima itu apapun perintah Elder. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hihi, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiaoyan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan pasti sudah mati hari ini. Mata Xiaoyan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiaoyan sebentar. Namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan setingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiaoyan kembali ke klan Gu, benar-benar akan ada masalah. Melihat ini, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah saya berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan Yao Lao, saya akan pergi ke klan Gu untuk mencari Anda. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia dengan lembut mencondongkan dagu putih saljunya dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiaoyan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain.
sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, anak kecil Xiaoyan, jaga dirimu, cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang mengandalkan diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam itu tertawa pada Xiaoyan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di binatang bersayap 4 bersayap 1 saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya, angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan yang rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin kencang saat terbang dengan cepat dari kota Ye. Xiaoyan GG, hati-hati. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan masuk ke telinga Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klanku. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klanku harus melihatnya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Di saat yang sama, atmosfer di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Tenang, ini bukan seolah-olah Anda tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Yezong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Mr. Xiaoyan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xin Lan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiaoyan. Elder Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pil gathering? Selain itu, tentang apa saja pilihan sebelum pil gathering? Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiaoyan ketahui tentang pil gathering tidak sedetail yang diketahui Yezong. Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, pil gathering adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di Holy Pill City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pil gathering. Yezong tertawa. Kota Pil Suci, haha, Holy Pill City adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut kota Pil. Yezong tersenyum dan menjelaskan, pemilihan pil gathering dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengarang angka. Lagi pula, pil gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pil gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Mr. Xiaoyan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pil gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar terkait usia peserta. Selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pil gathering sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini.
dia mengerutkan alisnya saat berkomentar. Hahaha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu, kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pil gathering memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pil gathering dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pil gathering sebagian besar akan tiba di Holy Pill City sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Mr. Xiao Yan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ye Zong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan, Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flames. Sebelum itu, bagaimanapun, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di pil gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiao Yan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, partai yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiao Yan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang menakutkan. Xiao Yan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan. Sepertinya saya harus secara serius berlatih perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pil gathering ini tidak akan seperti Grand Meeting Alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di Central Plains akan mengerumuni pil gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pil gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xinlan di sampingnya sebelum melihat wajah Ye Zong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, "Elder Ye Zong, saya berjanji pada Xinlan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi Elder ini?" Xinlan dan Ye Zong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak di wajah mereka segera setelah itu. Wajah Ye Zong dan Xinlan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. "Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua Menara Pil." Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ye Zong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar di dalam wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil.
menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Ye Zong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Ye Zong melirik Xinlan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Ye Zong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Ye Zong tertawa pahit, klan Ye saya sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Elder Menara Pil, tetapi kami juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Mr. Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota yang lebih muda dari klan Ye saya yang dapat mencapai tahap ini? Ye Zong tertawa getir saat berkata, selain itu, hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap telah lulus. 3 teratas, Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas. Bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena penurunan klan Ye. Setelah mendengar ini, orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar. Tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan. Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa dalam generasi ini. Dia benar-benar telah kehilangan wajah lamanya ini. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin memberi pukulan pada hati Ye Zong yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak, Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan. Namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Mr. Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zong melirik Xinlan di sampingnya.
Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. Saat memperkenalkan Anda ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Mr. Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya laki-laki, tapi bagaimana partai perempuan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye bersiap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuat saya mewakili klan Ye Anda dalam ujian apapun itu, seperti ini? Ye Zong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah lama Ye Zong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xinlan bersedia melakukan apapun untuk Anda selama klan Ye baik-baik saja. Xinlan di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat Xinlan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat Xinlan. Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xinlan. Ini bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan? Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xinlan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Zong yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, lupakan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini agar aku tetap tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zong segera dipenuhi dengan kegembiraan liar saat dia mendengar Xiao Yan menerima. Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xinlan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu, pesta wanitanya bukan kamu kan? Tubuh Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xinlan yang memerah dan memerah. Dia tertawa getir karena malu. Orang tua ini tidak begitu kejam kan? Wajah Xinlan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Douqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xinlan adalah gadis yang tidak tahu batas kemampuannya. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xinlan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang terbakar, kemungkinan dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu,
Xinlan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu keluhan pun. Semua yang dia lakukan cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan repot-repot dengan ini, klan Ye? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada Penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zong dengan matanya dan berbicara. Ye Zong tertawa terbahak-bahak tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan ramuan obat selama periode waktu ini, silakan beritahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. 2 bulan, begitu cepat? Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini. Apakah kerangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada anggota generasi muda, bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Nanti sudah 2 bulan. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat penasaran dengan menara pil. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pil gathering dengan Xiao Yan, dia menarik Xinlan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan melihat jauh di belakang Ye Zong. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Holy Pill City, seberapa megahkah tanah suci alkemis legendaris ini? Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan beban masalah ini. Persaingan semacam ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan doki untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiao Yan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di daerah Xiao Yan di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat, terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal. Setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satu pun dari para ahli alkimia tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang.
Terlepas dari bagaimana Xiao Yan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan penyulingan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memurnikan pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat, sementara nyala api terbakar. Samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio berangsur-angsur menjadi bulat di bawah nyala api yang membara. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Ki instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa dou Ki dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit dou zong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan lawan sampai dou Ki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa dou Ki. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan besar tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiao Yan tidak pernah menyiapkan pil Ki instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah itu adalah pil tingkat tinggi, sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Ki instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Ki instan dengan kualitas yang sama di dalam botol. Panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini.
Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah. Dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan bisa, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao Yan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan doki di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi doki dan kekuatan mental seseorang. Setelah doki dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan dokinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika dokinya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa doki setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi, Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 kelas tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak giok berisi bahan obat ditarik. Dia melambaikan tangannya dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikan jarinya dan bahan obat dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiao Yan memurnikan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Kondisi perbaikan pil Xiao Yan rusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye.
Xiao Yan tentu saja tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya. Xiao Yan baru saja keluar dari pil refinement room saat dia melihat Little Fairy Doctor di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, "Klan Ye mengalami beberapa masalah." "Masalah? Masih ada seseorang yang berani mengganggu klan Ye?" Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa hanya ada sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia meliriknya. Dia tertawa, "Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil." "Klan Chao?" Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Chao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah. Sepertinya klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah mengapa klan Chao sedang naik daun. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu dapat dianggap di langit sementara yang lainnya di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Chao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xin Lan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, menjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, "Ayo pergi. Aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa." Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Chao saat ini di daerah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu.
Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua, wajahnya penuh dengan kerutan tebal, dan dia tampak hampir mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa. Selain itu, siapapun dengan sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun itu tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua lelaki tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara, 7 bintang ungu keemasan yang cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Ahli alkimia tingkat 7, selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chao dan klan Ye Ku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes bahkan sedikit pun sebelum ini. Namun itu telah muncul dengan meriah sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh, ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini yang datang akan niat buruk. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah Penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang keliru. Semua orang tahu ambisi liar klan Chao-mu yang ingin menelan klan Ye Ku. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chao dan yang sombong, mengakibatkan teriakan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau Xin Lan yang cantik. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Anda benar-benar terlalu susah diatur untuk berteriak pada saya. Aku akan mengajarimu beberapa sopan santun setelah kamu memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan pernikahan ini hanya pada tahap awal, yang masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat, oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya berharap Tuan Muda Chao dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Chao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Ye-mu bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chao-ku bukanlah lembah sungai es. Kata-kata Chao dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau saat dia mendengar Chao dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Klan Chao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi super kelas Douzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Chao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan. Asteris batuk asteris, Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Karena kamu telah menyebutkannya,
klan Chao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Chao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu. Pria tua berpakaian abu-abu yang tidak berbicara sejak awal akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, "Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Chao. Kita harus membawa orang itu bersama kita." Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, "Bahkan Luo Yizunze secara pribadi datang. Klan Chao sangat memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Chao mungkin sementara menyelesaikan masalah mendesak kita. Tapi klan Ye ini sepertinya harus mengubah nama belakangnya menjadi Chao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini." Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera melonjak entah dari mana. Seperti gelombang besar yang menjadi ratusan ribu kaki, tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. HMPH, sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan kuat menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chao sangat kuat, ia benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. "Do Zun." Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. "Senior, junior ini adalah Chao dan masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Chao Ku dan klan Ye. Saya berharap senior itu tidak ikut campur. Kalau kamu punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Chao Ku." Chao dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Do Zun. Dengan kekuatan besar dari klan Chao, tidak kekurangan beberapa elit Do Zuns yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyuling pil, Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lemah menjawab, "Itu tidak perlu. Saya yang dulu secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan oleh dia untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua saya tidak ikut campur?" Ekspresi Chao dan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, "Masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Chao Ku." Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini." Sementara aula besar telah menjadi sunyi, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chao dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. "Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu, Chao dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan." Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Chao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini
adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini Xiao Yan melihat alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa heran bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil ini. Bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Chao dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chao memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Chao dan dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Chao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Chao dan berkata, Tuan muda Chao dan, masalah antara klan Ye dan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chao dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan, dia dengan lemah berkata, mundur, bagaimana akun klan Chao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Chao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Chao tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Chao dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Chao dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak membuli. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun ini. Chao dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya. Sebagai gantinya, dia maju selangkah. Jarak antara Xiao Yan dan dia adalah 1 kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung. Tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Chao saya bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chao-ku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apa menurutmu klan Chao-mu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Chao dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Chao mereka hanya mengandalkan menara pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak bisa membawa Xinlan pergi, tapi lain kali kita datang, aku yakin hanya 2 elit Douzuns di belakangmu tidak akan banyak berguna. Klan Chao-ku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Chao dan secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao demi klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Chao-ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan, Tuan muda Chao dan apa yang Anda katakan tidak menarik saya. Silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Xiao Yan, kamu lebih tahu situasinya. Chao dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis, kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini.
Wajah pria tua berjubah abu-abu berkerut itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Anda akan tetap di belakang jika Anda mengambil langkah maju. Hanya satu bintang ini, kekuatan Dozun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya berkedip, suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Dozun. Selain itu, levelnya kemungkinan lebih tinggi dari dia. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk dua lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. HMPH, Tian Ho Zunse mendengus dingin setelah melihat dua pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Cao dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya satu bintang Dozun saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao-ku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao dan saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye sepertinya akan menjadi target klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Ye Zong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan mematuhi pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Cao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Mr. Xiao Yan. Mata Ye Zong berkedip sesaat sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao dan menjadi semakin suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao dan tidak peduli apa masalahnya. Dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. Tuan Muda Cao dan, tolong pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua keripiknya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Cao dan sangat mudah berubah. Dia tidak akan begitu saja diusir dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki dua elit Dozuns dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung lama, mata Cao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis?" "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao bisa memilih untuk tidak menikah ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Senyuman dingin muncul di wajah Cao dan saat dia bertanya. "Oh," Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao dan berniat berjudi?"
Senyuman dingin di hati Chao Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douqi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao Dan, namun senyuman di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis. Mari saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Chao Dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan satu jari." Ye Zong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Chao Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tak disangka Chao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. "Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda tinggal mengucapkan sepatah kata pun. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain." Chao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata mempersulit orang lain benar-benar tampak sedikit lucu saat diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelamnya Chao Dan. "Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan berkompetisi? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain waktu tidak akan mudah untuk dihadapi." Chao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. "Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu." Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia mengkhususkan diri dalam hal ini. Bahkan Chao Dan pun tanpa sadar terkejut saat melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar terlihat di wajahnya. "Kamu memang berani." Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Chao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Tetua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil telah membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja, setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Chao Dan membalikkan tubuhnya ke orang di belakangnya dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan langsung menciptakan ruang kosong di halaman depan. "Tuan Xiao Yan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya." Ye Zong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara lembut, "Reputasi Chao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api." Xiao Yan memiringkan kepalanya. Secara alami paling baik dia bisa menggunakan metode yang melibatkan upaya paling sedikit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Mr. Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan." Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pudar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang sihir peringkat 8. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi,
nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pudar cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam samar di tangannya segera melonjak, itu bergoyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar hitam pudar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan pekat. Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap. Binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan nyala api ini. Mata Xiao Yan menatap elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan, terutama setelah dia mempraktikkan Flame Creation Skill. Kontrol Xiao Yan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol nyala api Xiao Yan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Lolongan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika datang untuk bermain dengan api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi Green Lotus Core Flame. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus menatap ke arah serigala api. Ini memang api surgawi. Rumornya benar, bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan jeritan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara swoosh saat ia memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Melolong, serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum saat mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Douki, tapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat ke sekeliling. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat dua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berpencar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit.
yang dibutuhkan hanyalah memikirkannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertengkaran antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang bebas dan santai, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas dari binatang api itu tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, Dark Sky Demon Flame tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Riak kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat itu menyerang ke dalam pertempuran di langit. Bersama-sama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api. Merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dari klan Cao bersorak sementara mereka yang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis nyala api membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, laju kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, itu hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak, mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang hitam dan anjing pemburu itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Kelompok Ye Zong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang diciptakan Xiao Yan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi flame surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan itu akan dirobek-robek oleh dua binatang api. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi. Sekuat ini, ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka, api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye berubah sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Cao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. HMPH, bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali melawan saya. Cao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api yang terbentuk dari api surgawi tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Cao dan orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas, kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini dalam hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan.
matanya beralih ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar menatapnya. Segera, dia tertawa, "Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Cao, dan karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas." Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah Best Flames. Mereka adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corbit. Best Flames telah kehilangan tujuan mereka. Tidak disangka bahwa dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan menatap wajah Cao dan yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi ejekan. "Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api?" Jangan lupa Madduleh di subscribe Sang Qiu. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi tertegun dari semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Cao dan dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Cao. Namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api, bahkan jika Cao dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara, suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Cao dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil, mata Cao dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Cao dan yang berusaha sekuat tenaga. Dengan ekspresi acuh tak acuh, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao dan setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Cao dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih selamat. Tubuh Cao dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Arangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu berisi sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao dan yang mundur.
dengan tergesa-gesa didukung oleh dua tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu. Dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao dan dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api ini, yang masih harus dimurnikan menjadi biji api, hanya dapat digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan muda Cao dan tolong pergi. Xiao Yan mencabut Green Lotus Core Flame. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao dan dia telah berlatih Flame Creation Skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Cao dan ekspresi Cao dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api. Spesialisasinya ini tidak diragukan lagi sama dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu. Cao dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan tersenyum tipis. Cao dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7. Tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao dan paling banyak berada di tingkat ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di Pil Gathering di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Cao dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat. Namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Caoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiao Yan menyilangkan jari dan dengan lemah memerintahkan tanpa memberi Cao dan pandangan tambahan. Cao dan dipenuhi dengan amarah karena sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Jika dua elit Dozuns tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kui Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Caoku yang akan menjagamu. Ayo pergi. Mata Cao dan menatap Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar sambil membawa tubuh yang penuh dengan amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega saat melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye, setidaknya sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan,
Semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum saat mendengar kata-katanya, matanya menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir? Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa pahit saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memang memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan, nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22, suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang tidak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7 tingkat. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, seseorang harus menjadi juara dari pil gathering. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Petik 2. Mata Ye Zong beralih ke wajah kuburan Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada pada posisi yang tinggi.
Tapi Mr. Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi yang teratas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pil obat penyulingan kadang-kadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Setiap orang akan menemui kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya terdiam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah Central Plains. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun perlu sangat sopan kepada alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di Central Plains saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun akan dengan rela datang untuk menjadi petarung Anda, seseorang akan, setidaknya, perlu mencapai tingkat ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pil gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya." Ye Zong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiao Yan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus pergi sekitar 20 hari lagi." Jadwal mendesak ini menyebabkan Xiao Yan cemberut. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu. Namun, beruntung pelatihan penyempurnaan pilnya secara bertahap berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiao Yan cepat atau lambat akan berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya saat mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Perbaikan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk menyuling pil sepanjang hari. Bagaimanapun, ini benar-benar melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya bisa paling banyak memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan bisa memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak lagi jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya keras setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasakan kekaguman pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiao Yan, tolong lanjutkan berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Mr. Xiao Yan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk.
dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk mengikuti pelatihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di pil refinement room. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi dihadapkan pada gangguan dari klan Chao. Selain itu, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi-faksi yang menginginkan klan Ye menahan diri sedikit. Dua elit Douzuns. Barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat. Tetapi seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pilkada mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat mulai muncul dalam wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tetapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, pil region akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Central Plains dan terkadang bahkan benua. Tak terhitung banyaknya orang atau golongan akan berkerumun seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douki. Semua orang iri dengan kemampuan alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengambil pil obat kecil untuk membuat ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Karenanya, semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, seseorang akan berakhir dengan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertempur sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Posisi berbeda dari alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu dari alkemis ini, tak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke daerah pilkada. Selain itu, dengan aliran waktu, wilayah pil yang sangat luas ini kemungkinan akan diisi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan pil di bagian terdalam dari klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa sesepuh klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Holy Pill City. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari Pill Refinement Room selama 20 hari ini. Lingkungan panas di dalam ruang penyempurnaan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye yang telah mengirimkan bahan obat takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan ramuan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang aneh ini. Bahkan ada beberapa petir berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan langit semacam ini secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang.
mereka bisa dengan jelas merasakan riak energi melonjak yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang disegel saat pil lightning akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan segera terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka samar-samar dapat memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Berderit-berderit, sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Yezong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka, panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan, rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia tampak sangat sedih, namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Yezong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.